Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji, puja, serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah kami banggakan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Sejarah Penghimpunan dan Pembinaan Hadis. Untuk materi pertama yaitu periode Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, periode Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis pada masa ini dikenal dengan Ash al-Wahyi wal Takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris. Pertama, ajaran Islam, wahyu yang diturunkan Allah dan dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang berlangsung sekitar 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Baik, untuk materi kedua yaitu materi periode sahabat yang akan disampaikan oleh Sami Rabani. Waktu dan tempat kami persilakan. Penghimpunan dan pembinaan hadis pada periode sahabat adalah sebuah proses yang penting dalam sejarah Islam. Meskipun pada masa ini belum ada usaha penghimpunan hadis yang sistematis sebagaimana yang terjadi pada masa setelahnya. Ada juga tugas dan peran sahabat dalam penghimpunan hadis. Tugas yang pertama adalah mendengarkan dan menghafal hadis. Sahabat Nabi yang berada di dekat Nabi secara langsung mendengarkan hadis dari Nabi dan menghafalnya. Mereka berusaha menghafal sebanyak mungkin hadis yang disampaikan oleh Nabi dalam berbagai kesempatan. Yang kedua, ada penyebaran hadis. Setelah wafatnya Nabi, sahabat-sahabat yang tersebar di berbagai wilayah menyebarkan hadis-hadis yang mereka dengar dan hafalkan kepada umat muslim lainnya. Ini juga ada penghimpunan hadis pada masa Khulafa al-Rasyidin pada tahun 632 dan 661 Masehi. Setelah wafatnya Nabi, pada masa Khulafa al-Rasyidin, yaitu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, hadis-hadis masih disebarkan secara lisan. Namun pada masa Khalifah Abu Bakar, timbul kesadaran pentingnya mengumpulkan hadis-hadis Nabi untuk mencegah hilangnya ajaran Islam, mengingat banyak sahabat yang wafat dalam pertempuran. Upaya penghimpunan hadis pada masa Abu Bakar. Setelah pertempuran Yamamah, banyak sahabat yang gugur. Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan dan menulis hadis-hadis Nabi yang dikenal dengan Mushaf Hadis Abu Bakar. Terus ada juga masa Umar bin Khattab pada tahun 635 sampai dengan 644 Masehi. Umar melanjutkan usaha pengumpulan hadis, namun beliau tidak memfokuskan pada penulisan hadis. Umar lebih memperhatikan pengembangan hukum Islam dan penataan administrasi negara. Masa Utsman bin Affan pada 644 sampai dengan 656 Masehi. Pada masa ini pengumpulan hadis semakin penting, namun tidak ada kompilasi hadis yang dibuat. Utsman lebih fokus pada penyusunan Al-Quran. Periode Tabi'in sekitar 661 sampai 750 Masehi. Tabi'in adalah generasi yang hidup setelah para sahabat dan masih sempat bertemu dengan mereka. Pada masa ini, hadis mulai dikodifikasi lebih sistematis, meskipun belum dalam bentuk kitab yang tersusun rapi seperti yang muncul kemudian. Ciri-ciri penghimpunan hadis pada periode ini: penyebaran hadis secara lisan dan tulisan. Para tabi'in belajar hadis langsung dari para sahabat, lalu mengajarkan kepada murid-murid mereka. Sebagian ulama mulai menulis hadis sebagai catatan pribadi agar lebih mudah dihafal dan dipelajari. Munculnya kecenderungan memilah hadis yang sahih. Karena banyaknya hadis yang beredar, ulama mulai meneliti sanad, rantai periwayatan.
untuk memastikan kebahasaan hadis. Munculnya perawi yang kurang terpercaya membuat pentingnya ilmu jara'ah wa ta'dil, kritik dan verifikasi perawi. Dukungan dari khalifah dan ulama, antara lain Khalifah Umar bin Abdulaziz, menjadi tokoh penting yang mendorong penghimpunan hadis secara resmi. Ia memerintahkan Ibnu Syaib al-Zuhri untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis agar tidak hilang. Periode tabi'at tabi'in sekitar 750 sampai 850 Masehi. Tabi'at tabi'in adalah generasi setelah tabi'in yang tidak bertemu dengan sahabat Nabi tetapi belajar hadis dari para tabi'in. Pada masa ini, hadis semakin dikodifikasikan secara sistematis dalam bentuk kitab. Ciri penghimpunan hadis pada periode ini adalah hadis mulai dibukukan dalam bentuk kitab. Hadis tidak lagi hanya berupa catatan pribadi, tetapi mulai disusun dalam bentuk kitab-kitab yang lebih terorganisir. Contoh tokoh penting yang terlibat dalam pembukuan hadis ada Malik bin Anas, menghimpun hadis dalam kitab Al-Mutawadha. Ada Al-Auzi, menyusun hadis sesuai dengan hukum Islam yang berkembang di daerahnya. Ada Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Keduanya mengumpulkan hadis berdasarkan tema fikih. Pemurnian hadis dari pemalsuan. Munculnya hadis palsu akibat kepentingan politik dan ideologi membuat para ulama lebih ketat dalam menyeleksi hadis. Hadis diperiksa berdasarkan sanad, rantai perawi, dan matan isi hadis. Ilmu hadis mulai berkembang pesat. Antaranya ilmu hadis semakin berkembang pesat dengan lahirnya ilmu ilal al-hadis, mengenali kecatatan dalam hadis, dan ilmu mustalahul hadis, klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Materi selanjutnya yaitu kitab hadis yang dipedomani. Sejarah penghimpunan dan pembinaan hadis melalui beberapa periode penting, dimulai dari masa Rasulullah SAW hingga masa pembukuan hadis secara sistematis. Berikut ini adalah garis besarnya sejarah. Yang pertama, masa Rasulullah SAW, periode wahyu dan pembentukan. Penyampaian hadis secara lisan. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Para sahabat kemudian menghafal dan menyebarkan hadis tersebut. Selanjutnya, penulisan terbatas. Beberapa sahabat menulis hadis secara pribadi tetapi belum ada penghimpunan resmi. Yang kedua, masa sahabat, periode pembatasan riwayat. Kehati-hatian dalam periwayatan. Para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis untuk menghindari kesalahan. Pembatasan periwayatan. Beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab membatasi periwayatan hadis untuk mencegah tersebarnya hadis palsu. Yang ketiga, masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, periode penghimpunan asli. Mulai penghimpunan. Pada masa ini dimulai dilakukan penghimpunan hadis meskipun masih bercampur dengan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Selanjutnya munculnya kitab-kitab awal. Muncul kitab-kitab hadis awal seperti Al-Muwatta karya Imam Malik. Selanjutnya masa pembukuan hadis secara sistematis abad ketiga Hijriah. Kodifikasi hadis. Pada masa ini hadis dikodifikasi secara sistematis dalam kitab-kitab hadis yang terkenal. Yang kedua, kitab-kitab utama. Muncul kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Dikenal sebagai Kutubus Sittah, kitab hadis yang dipedomani. Kutubus Sittah, 6 kitab hadis utama. Yang pertama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya, Al-Muwatta karya Imam Malik, Musnad Ahmad karya Imam Ahmad bin Hanbal.
Yang pertama Sunan Sarimi, yang kedua Sahih Ibnu Huzaimah, yang ketiga Sahih Ibnu Hibban, yang terakhir Mustadrak ala Asy-Syahihain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Ada yang mau ditanyakan?